Ia akan berusaha melindungi, memperlakukan dengan baik, dan menghormati Anda sebagai perempuan. Assalamualaikum, hai sahabat jejak buku. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Admin jejak buku akan berbagi buku gratis untuk satu penonton channel ini yang gerak cepat. Silakan tonton sampai akhir. Video kali ini berupa rangkuman buku, karya Yoga Pratama berupa panduan lengkap seputar perkuliahan dari A sampai Z. Tujuan buku ini adalah agar mahasiswa sukses di kampus. Ada 3 poin utama yang dibahas buku ini. Pertama, tentang suka duka dunia perkuliahan. Misalnya, bagaimana dinamika kuliah pada tahun pertama, cara mencuri hati dosenmu, strategi menjinakkan dosen yang killer. Sukses ketika ujian dan bagaimana mendapatkan nilai A dengan mudah. Pada poin kedua, akan membahas tentang bagaimana menyiasati kendala biaya perkuliahan, termasuk bagaimana menyikapi biaya hidup seorang mahasiswa. Dan poin terakhir atau poin ketiga, bagaimana mengatur waktu kuliah dengan baik, termasuk bagaimana jika Anda mengalami atau terkena virus merah jambu, atau istilah sekarang, virus cinlok atau cinta lokasi. Semuanya akan dikupas dalam video ini. Silakan ditonton sampai selesai. Sahabat jejak buku, banyak mahasiswa yang kuliah pada tahun pertama, merasa kecolongan dan terlena dengan kehidupan kampus. Biasanya, akan terlontar penyesalan. Mengapa, saya tidak sungguh-sungguh belajar di semester pertama? Gimana nih jika orang tuaku tahu, nilai semesteranku hancur semua? Malu aku. Untuk menyikapi hal tersebut, buku ini menyarankan. Pertama, jangan terlampau senang. Misalnya, senang mempunyai banyak teman baru, tempat tinggal baru, dan kebebasan baru. Dengan kesenangan ini, seringkali mahasiswa lupa diri dan lupa belajar. Kedua, jangan anggap remeh. Maksudnya, jangan anggap remeh setiap mata kuliah yang ada. Tidak mengerjakan tugas, sering bolos kuliah dan sebagainya. Apa yang harus Anda lakukan? Saran buku ini, langsung gebrak dengan prestasi di tahun pertama. Kuasai mata kuliah dasar untuk memudahkan pemahaman pada mata kuliah lanjutan. Kesuksesan di awal tahun akan memuluskan jalan pada semester berikutnya. Pelajari semua peraturan yang ada. Peraturan kampus, peraturan yang dibuat oleh dosen setiap mata kuliah harus diperhatikan. Harus aktif mencari informasi agar tidak ketinggalan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pahami sistem penilaian setiap kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Sahabat jejak buku, hal-hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah bagaimana cara kita mencuri hati dosen, terutama dosen killer. Istilah dosen killer ini menunjuk pada karakter seorang dosen yang kaku dan keras terhadap mahasiswanya. Dosen tipe ini biasanya sulit memberi nilai bagus. Bagaimana cara mencuri hati dosen? Hargai dosenmu. Sekali lagi, hargai dosenmu. Itu cara ampuh mencuri hati seorang dosen. Dosen akan terkesima dengan mahasiswa yang bisa menghargai dosennya. Misalnya, perhatikanlah apa yang disampaikan dosen selama perkuliahan. Bila dosen memberikan waktu untuk bertanya, ajukanlah pertanyaan dengan baik dan sopan. Cara berikutnya adalah ciptakan komunikasi yang intens dengan dosen agar dosen mau melirik Anda. Bagaimana dosen akan mengingat Anda bila Anda sendiri tidak mau mendekatkan diri dengan dosen? Dalam menghadapi dosen killer, buku ini menyarankan agar tetap mentaati aturan dosen killer tersebut. Jangan menggerutu. Penuhi saja permintaan dosen tersebut. Misalnya, tugas yang terlalu banyak, dan lain-lain. Memenuhi permintaan, maksudnya pada hal-hal pemenuhan tugas mata kuliah. Tapi, jika ada dosen yang mengajak ke hal negatif, jangan dipenuhi. Apakah saya akan mendapat nilai bagus, yaitu A? Belum tentu. Untuk mendapatkan nilai A tidak mudah. Tapi, agar mudah mendapatkan nilai bagus, buku ini menyarankan 3 cara. Yaitu, carilah referensi tentang mata kuliah tersebut, aktif masuk selama kuliah, aktif dalam diskusi di kelas, kerjakanlah tugas dosen dengan baik sesuai aturannya, pilih dosen yang murah nilainya. Itulah hal-hal yang harus dipikirkan oleh mahasiswa dalam proses perkuliahan. Sahabat jejak buku, poin kedua, membahas tentang bagaimana menyiasati kendala biaya perkuliahan, termasuk bagaimana menyikapi biaya hidup seorang mahasiswa.
Beragam biaya yang harus dipenuhi ketika kuliah memang cukup besar. Inilah yang menjadi permasalahan bagi mahasiswa yang berkantong tipis. Bahkan ada mahasiswa yang berprestasi, terpaksa tidak bisa meneruskan kuliah karena terkendala biaya. Buku ini memberikan beberapa saran. Pertama, bicarakanlah masalah keuangan dengan orang tua. Meski kita tahu orang tua kita tidak mampu membiayai kuliah, misalnya, tapi sharing dan diskusi dengan orang tua wajib dilakukan. Dengan melakukan hubungan baik dengan orang tua, kita meyakini 1-2 masalah teratasi. Saran kedua, kuliah sambil kerja. Hal ini banyak dilakukan oleh mahasiswa. Meski kuliah sambil kerja, tapi harus diingat tujuan utama, yaitu kuliah harus selesai. Jangan sebaliknya, karena capek bekerja, kuliah terbengkalai. Oleh karena itu, carilah pekerjaan yang waktunya fleksibel. Saran ketiga, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa. Ada banyak pilihan beasiswa, misalnya, beasiswa penghargaan, prestasi, beasiswa tidak mampu, beasiswa ikatan dinas, baik dari pemerintah maupun swasta. Intinya, jangan merasa kecil hati hanya karena keterbatasan biaya. Pengalaman banyak orang mengajarkan pada kita. Misalnya, mahasiswa yang nyambi jadi pembantu rumah tangga, menjadi lulusan terbaik. Ada anak tukang becak kuliah S2 di Inggris dan di luar negeri lainnya. Gagal jadi TKW, malah jadi wisudawan terbaik. Anak buruh tani juga bisa berprestasi. Dan masih banyak contoh pengalaman mahasiswa lain yang lulus kuliah, meski biaya terbatas. Poin terakhir atau poin ketiga, adalah bagaimana mengatur waktu kuliah dengan baik, termasuk bagaimana jika Anda mengalami atau terkena virus merah jambu. Sewaktu menjadi mahasiswa, buku ini menyarankan untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Buatlah jadwal kegiatan, baik harian, mingguan, maupun bulanan dan tahunan. Tapi bagaimana jika virus merah jambu menjangkiti? Apa yang disebut virus merah jambu? Istilah ini bagi mahasiswa yang sedang mengalami jatuh cinta pada teman kuliahnya. Bisa jadi karena sering mengerjakan tugas bersama, akhirnya terjadi cinta lokasi atau cinlok. Jika hal itu terjadi, tips aman bagi mahasiswa putri adalah kenalilah, apakah orang yang menyatakan suka kepada Anda berangkat dari cinta yang tulus atau tidak. Orang yang tulus mencintai, tidak akan pernah mau merusak kesucian cinta itu sendiri dengan hawa nafsu. Ia akan berusaha melindungi, memperlakukan dengan baik, dan menghormati Anda sebagai perempuan. Demikian, semoga bermanfaat. Setelah menonton video ini, saatnya berbagi buku gratis. Buku ini berisi kumpulan doa, karya Kiai Haji Maftuh Bastul Biri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Link buku ada di deskripsi. Siapa cepat, dia dapat.